sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang. Kalau memang ada bukti ya, nanti ada penerima dari DS dan GET, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Sekarang pertanggungjawabkan omongan Anda itu ya. Ini sudah jelas. Masyarakat juga sudah menerima bantuan dari DS dan Gary ya kan. Jadi buktikan dong apa yang Anda ucapkan gitu. Di sini jelas dia mengatakan bagi siapapun masyarakat NTT yang menerima bantuan dari DS itu akan terjerat hukum dan akan dilaporkan jika terbukti menerima. Nah sekarang kan buktinya udah jelas tuh. Di media sosial sudah jelas uang donasi dari Agus sudah dialihkan ke NTT dan sudah diterima dengan senang hati oleh masyarakat NTT gitu. Sunan, kau jangan macam-macam masalah saya, Sunan. Kamu mau provokasi seolah-olah kita mau diadu sama orang NTT. Kita ini ngejar pencuri, ngejar maling, bukan ngejar orang NTT ya. Catat ya, orang NTT itu baik-baik yang memang harus dibantu. Memang catatan ya, kenapa pakai uang Agus? Tapi mereka nggak tahu. Oke? Gue yakin si Eva ini juga ketakutan ya gengs. Ya pasti dia takut digeruduk sama orang-orang NTT yang ada di Jakarta ya kan. Sudah jelas-jelas kalian tuh menakut-nakuti masyarakat NTT ya untuk tidak menerima donasi yang dibawa oleh Densu gitu. Karena gini guys, kalau nggak diluruskan ini makin merajalela mereka itu ya. Sok berkuasa gitu, sok paling bener ini orang. Sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Dengan munculnya Sunan Kalijaga ini ya langkah yang tepat ya. Biar rombongan si Eva ini gak seenak jidatnya aja gitu, menakut-nakuti masyarakat kecil gitu, mengaku-ngaku membela kaum lemah, tapi kelakuannya menakut-nakuti kaum lemah. Ini siaga dilaporkan mungkin segera itu katanya mungkin. Banyak faktor. Yang pertama mulai dari ini kan melanggar ya. Dia melanggar bukan masalah ketidaksukaan secara personal ya, tapi lebih ke SOP dan itu jelas ada pidananya ya. Contoh, saya nggak mau ngomong deh, tapi yang jelas nanti PH saya akan menjelaskan seperti apa detailnya. Yang jelas ini melanggar pidana. Kan masalah kayak saya nggak suka sama dia karena dia gini-gini, nggak sama sekali, nggak ada urusannya ya. Saya nggak ada urusan personal sama siapapun sekali lagi. Tapi kalau emang kemarin kita udah lihat ya, si Gary ini kan akan dilaporkan oleh Ibu Peri dan pengacaranya karena si Gary ini dianggap sudah melanggar ya, karena sudah menggelapkan uang 100 juta dari yayasan dan itu adalah pelanggaran katanya. Jadi kita juga belum melihat klarifikasi juga dari si Gary ya, apakah benar. Jadi teman-teman juga jangan tergiring setelah ada klarifikasi dari pihak Ibu Peri ini terus kalian menyudutkan si Gary karena diam saja gitu kan. Karena si Gary sampai sekarang juga memang belum keluar ya untuk membantah ataupun klarifikasi dari tuduhan-tuduhan dari pihak si yayasan ya atau Ibu Peri. Selama 4 bulan lebih ini permasalahan Agus ini kan makin panjang, itu akibat ya saling klarifikasi gitu loh. Itulah yang membuat permasalahan ini gak selesai-selesai gitu. Nah sekarang kan posisi Gary ini tersudut ya kan. Ya karena dari klarifikasi yang menyudutkan si Gary. Ya kalau kita flashback ke belakang, permasalahan ini gak selesai-selesai ya itu nanti saling klarifikasi, saling serang. Ya akhirnya gak habis-habis gitu loh. Permasalahan ini makin panjang ya kan. Ya gue percaya sama Densu dan Gary sudah mengambil sikap yang sangat bijak ya. Kalau misalkan dia saat ini diam itu bukan berarti dia kalah atau salah, tapi ya mencoba meredam permasalahan ini gitu loh. Karena gini gengs, kalau masalah ini saling diam itu udah nggak bakalan panjang gitu loh masalahnya, sudah selesai. Jadi kalau masalah uang donasi ini pada diem ya selesai. Karena masalah uang donasi ini nggak selesai ya karena masih diributkan lagi gitu loh. Kalau memang permasalahan uang donasi ini sudah nggak mau diributkan lagi ya kenapa nyari-nyari kesalahan pribadinya lagi gitu loh. Semua
itu munafik gitu. Yang ngaku nggak mempermasalahkan uang itu dialihkan ke NTT. Masalahnya bukan masalah itu, tapi yang dipermasalahkan masalah SOP. Ya tinggal bilang aja uang itu nggak mau diselesaikan oleh Gary dan Densu. Ya pengennya satu pihak ini yang menyelesaikan gitu aja gitu. Ya kalau gue melihatnya seperti itu gengs ya. Pokoknya uang itu nggak boleh diselesaikan oleh siapapun ya, kecuali satu orang ini. Dari gue buat teman-teman juga jangan mudah tergiring ya. Si Gary dan Densu diam itu bukan berarti mereka salah atau kalah. Memang sekarang mereka diam, tapi kalau disenggol-senggol terus ya gak bisa diam juga ya kan. Karena gini guys, kalau si Gary ini langsung klarifikasi soal ini, soal tuduhan dia menggelapkan uang 100 juta itu masalah tambah runyem gengs. Coba teman-teman perhatikan ya, mulai dari tim Agus, tim yayasan, tim para donatur, itu makin gak karuan gitu. Sesama pengacara saling lapor, cuman gara-gara Agus ini jadi hancur semuanya. Halo guys, kembali lagi bareng gua Kata-Kata Tutus. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini seperti biasa gengs, kita masih membahas persoalan Agus sedih banget yang kehilangan duit donasi 1,3 miliar yang sekarang sudah habis dialihkan ke NTT. Ya kita tahu uang donasi itu sudah habis dialihkan ke NTT, tapi ada beberapa pihak yang gak rela nih guys. Uang itu dialihkan oleh Gary dan Densu dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan uang itu hak Agus, ada lagi yang mengatakan uang itu kalau mau dialihkan ke NTT harus sesuai SOP, harus melalui putusan pengadilan dan lain-lainnya gengs. Ya intinya uang donasi itu tidak rela diselesaikan oleh Gary dan Densu gitu aja deh ya. Pokoknya harus sosok ini nih yang menyelesaikan gitu loh. Karena dia melihat Densu dan Gary ini disanjung-sanjung oleh masyarakat dia kan. Jadi ada satu sosok nih yang merasa dihianatin ya, dilangkahin, karena yang terlihat hebat itu adalah si Gary dan Densu gitu loh akhirnya ya kan. Ya itulah gengs, setelah uang itu dialihkan ke NTT itu belum selesai gengs. Si Gary yang dituduh sebagai pengkhianat, yang dituduh cuman pengen terkenal dan lain-lain lah ya. Dan berujung si Gary dan Densu ini dilaporkan gengs. Dan si Gary ini dilaporkan bukan dari satu pihak aja gengs, tapi dari pihak yayasan dan dari pihak si Agus gengs. Ya gue kasihan aja sih sama Gary ya. Ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya beritanya sekarang si Gary akan dilaporkan oleh Ibu Peri. Kalau menurut gue ini adalah kasus yang paling aneh gitu gengs. Yang awalnya berteman jadi lawan, yang dulunya lawan sekarang jadi teman. Seperti yang kita lihat ya, si FA sekarang memperkenalkan pengacara barunya si Agus ya, yaitu Kak Sil. Yang dulunya itu Kak Sil ini adalah kuasa hukum dari si Ibu Peri gitu gengs. Kan kalian lihat sendiri di sosial media ya kan, Kak Sil ini sama si FA ini saling serang ya kan. Tapi sekarang kalian lihat mereka jadi satu tim gitu. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasan intinya ya. Dan di sini ada berita terupdate munculnya Sunan Kalijaga yang akan menjadi garda terdepan dari orang-orang NTT ya, untuk melawan pengacara Agus yang sudah mengintimidasi, sudah mengancam-ngancam masyarakat NTT akan melaporkan gitu. Karena statement dari pengacara si Agus ini akan melaporkan nih orang-orang NTT yang sudah menerima bantuan dari Denny Sumargo dan si Gary. Setelah Sunan Kalijaga ini muncul, apa klarifikasi dari si Eva gengs? Seperti biasa gengs, si Eva ini mengeluarkan jurus ngelesnya. Ya seperti itulah ya kelakuan si Eva ini, selalu ngeles kerjaannya. Dan sekarang kita lihat videonya si Eva ya, yang mencoba untuk menyangkal pernyataannya si kuasa dari hukum awal saya katakan Agus ya. Pertama, saya bukan pengacaranya Agus yang melaporkan donasi tersebut. 4 orang tuh bukan saya. Saya hanya sebagai pengacara di Perdata. Satu. otaknya kan lu. Kedua, yang ngomong NTT itu adalah mereka gitu. Coba bilang donasi buat Panjul, buat Panjir, atau buat Juli, atau buat Kopom ya. Asik, kita nggak akan nyambung bilang dia NTT ngomong tuh. Tapi mereka bilang sumbangan adalah NTT. Nah, kalau Rizaldi ini bukan mau melaporkan seluruh warga NTT, tapi dulu memperingati agar masyarakat yang berada di NTT untuk tidak menerima sumbangan itu. Dan terbukti pemerintah daerah sana tidak menerima koordinasi gitu. Jadi jangan lagi ini apa Sunan ya, Sunan kamu ngapain lagi Sunan? Ya, nanti tak Sunan kamu Sunan ya. Jangan provokasi Farhad Abbas, jangan mengganggu. Ini Farhad Abbas lagi membela kaum lemah. Jangan kau lemah-lemahkan kita dan teman-teman saya. Halo warga NTT. Lu yang lemah sahwat ya.
Kayaknya si Eva ini lupa apa yang pernah diucapkannya ya. Sudah jelas-jelas si Eva ini juga pernah ini mengintimidasi masyarakat NTT untuk tidak menerima bantuan dari Densu dan Gary gitu loh. Dilanjutkan lagi sama anak buahnya, yaitu yang sekarang menjadi kuasa hukum si Agus gitu loh. Dengan terang-terangan dia tuh mengatakan akan melaporkan masyarakat NTT jika terbukti masyarakat NTT itu menerima bantuan dari Densu dan Gary. Kan sudah jelas tuh masyarakat NTT menerima bantuan dari Densu dan Gary. Artinya harus dipertanggungjawabkan juga dong omongannya gitu loh. Jadi dari itulah ya, kayaknya mereka amnesia gitu loh. Apa yang pernah mereka ucapkan itu lupa seketika gitu loh. Atau memang pura-pura lupa. Ini gue ingetin sekarang ya. Peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan G ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati, sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas. Kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang. Kalau memang ada bukti ya, nanti ada penerima dari DS dan GT, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Kita sudah peringatkan, tapi saja menerima ya. Tentu saja kita ada langkah upaya hukum untuk masyarakat NTT itu. Sunan, kau jangan macam-macam masalah saya, Sunan. Sekarang pertanggungjawabkan omongan Anda itu ya. Ini sudah jelas. Masyarakat juga sudah menerima bantuan dari DS dan Gary ya kan. Jadi buktikan dong apa yang Anda ucapkan gitu. Di sini jelas dia mengatakan bagi siapapun masyarakat NTT yang menerima bantuan dari DS itu akan terjerat hukum dan akan dilaporkan jika terbukti menerima. Nah sekarang kan buktinya udah jelas tuh. Di media sosial sudah jelas uang donasi dari Agus sudah dialihkan ke NTT dan sudah diterima dengan senang hati oleh masyarakat NTT gitu loh. Kalian lihat ya kan senyum-senyum mereka ketika mendapatkan bantuan dari DS. Kayaknya lupa ingatan sih ya. Sudah jelas-jelas loh mereka mengatakan akan melaporkan masyarakat NTT. Jadi apa salahnya Bang Sunan Kalijaga yang membela masyarakat NTT? Karena sudah jelas-jelas nih statement dari pengacara si Agus ya kan. Sekarang si Eva-nya ngeles. Sunan, kau jangan macam-macam masalah saya, Sunan. Kamu mau provokasi-provokasi seolah-olah kita mau diadu sama orang NTT. Kita ini ngejar pencuri, ngejar maling, bukan ngejar orang NTT ya. Catat ya, orang NTT itu baik-baik yang memang harus dibantu. Memang catatan ya, kenapa pakai uang Agus. Tapi mereka nggak tahu. Oke? Sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Di sini kami juga ingin mengedukasi masyarakat. Nanti mungkin Bang Petrus bisa menyampaikan apakah benar, apakah dapat masyarakat NTT menjadi korban itu dikenakan atau dipidanakan, agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi atau ke depan tidak lagi menakut-nakuti masyarakat NTT yang sudah menjadi korban, yang mungkin saja kemarin sudah menerima donasi dari Denny Sumargo. Gue yakin si Eva ini juga ketakutan ya gengs. Ya pasti dia takut digeruduk sama orang-orang NTT yang ada di Jakarta ya kan. Sudah jelas-jelas kalian tuh menakut-nakuti masyarakat NTT ya untuk tidak menerima donasi yang dibawa oleh Densu gitu. Karena gini guys, kalau nggak diluruskan ini makin merajalela mereka itu ya. Sok berkuasa gitu, sok paling bener ini orang. Dengan munculnya Sunan Kalijaga ini ya langkah yang tepat ya. Biar omongan si Eva ini nggak seenak jidatnya aja gitu. Menakut-nakuti masyarakat kecil gitu. Mengaku-ngaku membela kaum lemah, tapi kelakuannya menakut-nakuti kaum lemah. Nah oke lanjut. Kemarin kita udah lihat ya, si Gary ini kan akan dilaporkan oleh Ibu Peri dan pengacaranya karena si Gary ini dianggap sudah melanggar ya. Karena sudah menggelapkan uang 100 juta dari yayasan dan itu adalah pelanggaran katanya.
Jadi kita juga belum melihat klarifikasi juga dari si Gary ya, apakah benar. Jadi teman-teman juga jangan tergiring setelah ada klarifikasi dari pihak Ibu Peri ini terus kalian menyudutkan si Gary karena diam saja gitu kan. Karena si Gary sampai sekarang juga memang belum keluar ya untuk membantah ataupun klarifikasi dari tuduhan-tuduhan dari pihak si yayasan ya atau Ibu Peri. Selama 4 bulan lebih ini permasalahan Agus ini kan makin panjang, itu akibat ya saling klarifikasi gitu loh. Itulah yang membuat permasalahan ini gak selesai-selesai gitu. Nah sekarang kan posisi Gary ini tersudut ya kan. Ya karena dari klarifikasi yang menyudutkan si Gary. Ya kalau kita flashback ke belakang, permasalahan ini gak selesai-selesai ya itu nanti saling klarifikasi, saling serang. Ya akhirnya gak habis-habis gitu loh. Permasalahan ini makin panjang ya kan. Ya gue percaya sama Densu dan Gary sudah mengambil sikap yang sangat bijak ya. Kalau misalkan dia saat ini diam, itu bukan berarti dia kalah atau salah, tapi ya mencoba meredam permasalahan ini gitu loh. Karena gini gengs, kalau masalah ini saling diam, itu udah gak bakalan panjang gitu loh masalahnya, sudah selesai. Jadi kalau masalah uang donasi ini pada diem, ya selesai. Karena masalah uang donasi ini gak selesai-selesai, ya karena masih diributkan lagi gitu loh. Kalau memang permasalahan uang donasi ini sudah gak mau diributkan lagi, ya kenapa nyari-nyari kesalahan pribadinya lagi gitu loh. Semua itu munafik gitu. Yang aku nggak mempermasalahkan uang itu dialihkan ke NTT. Masalahnya bukan masalah itu, tapi masalah ya personal lah ya. Tapi yang dipermasalahkan masalah SOP. Ya tinggal bilang aja uang itu nggak mau diselesaikan oleh Gary dan Densu. Ya pengennya satu pihak ini yang menyelesaikan gitu aja gitu. Ya kalau gue melihatnya seperti itu gengs ya. Pokoknya uang itu nggak boleh diselesaikan oleh siapapun ya, kecuali satu orang ini. Kalau gue sih melihat seperti itu gengs. Jadi gue buat teman-teman juga jangan mudah tergiring ya. Si Gary dan Densu diam itu bukan berarti mereka salah atau kalah, tapi mereka mencoba mau meredam gitu. Memang sekarang mereka diam, tapi kalau disenggol-senggol terus ya gak bisa diam juga ya kan. Karena gini guys, kalau si Gary ini langsung klarifikasi soal ini, soal tuduhan dia menggelapkan uang 100 juta itu masalah tambah runyem gengs. Coba teman-teman perhatikan ya, mulai dari tim Agus, tim yayasan, tim para donatur, itu makin gak karuan gitu loh. Sesama pengacara saling lapor, cuman gara-gara Agus ini jadi hancur semuanya. Inilah guys yang gue sayangkan ya. Terakhir ini bonus buat hiburan kalian ya. Nah ini ada video yang menurut gue kurang ajar banget ya anak buahnya si Eva ya. Ketika si Eva ini lagi ngomong diketawain gitu kan. Ya oke, kita lihat. Kondisi Agus sendiri datang ke sini gimana bang? Kalau gitu bang. Tadi hampir pingsan karena belum makan siang. Akhirnya kami makan siang dulu. Kalau menurut gua si Eva ini lebih cocok jadi pelawak ya guys daripada jadi pengacara gitu. Karena setiap dia statement tuh macam bocil gitu loh. Udah ngarahnya kemana-mana, nggak nyambung gitu. Ya gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.